Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya yang terus mengalir pada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menghitung-hitung nikmat tersebut. Namun Allah menginginkan kepada kita untuk bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Dan dengan bersyukur, Allah kemudian akan menetapkan nikmat itu pada diri kita, bahkan menambahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Namun jika kalian ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang sangat pedih. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana biasa, selaku khatib senantiasa mengingatkan kepada para jemaah dan juga khususnya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebaik-baik bekal kita ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah Jumat kita pada kesempatan siang hari ini adalah mentafakuri musim dan cuaca. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim di dalam kehidupannya hendaknya senantiasa selalu di dalam tafakkur dan tadabbur, selalu berusaha mengambil hikmah dari atau pelajaran dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam hidup kita. Tujuannya adalah agar kita senantiasa menjadikan hal tersebut sebagai bekal perjalanan pulangnya kita ke negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal tersebut di dalam firman-Nya, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Kemudian mereka senantiasa mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Maka jemaah Jumat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh di beberapa hari terakhir ini kita kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iklim atau cuaca yang panas, bahkan lebih panas daripada hari-hari biasanya. Kita yakin bahwa iklim cuaca panas ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya dengan hikmah yang berlimpah di dalamnya.
Beberapa hikmah itulah yang akan kita sampaikan dan kita renungkan di Jumat kali ini. Hikmah yang pertama jamaah sekalian, bahwa cuaca panas ini mengingatkan kita akan panasnya neraka Allah. Ini adalah hikmah terpenting bagi kita yang harus kita renungkan dalam menjalani panasnya iklim dunia akhir-akhir ini. Bahwa di sana ada tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi para pendurhakanya, yang jauh lebih membakar panasnya daripada cuaca panas sekarang ini. Dengan begitu, beratnya kondisi panas yang kita rasakan saat ini akan mendorong kita untuk semakin tunduk kepada agama dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang munafik di Madinah yang berusaha untuk memprovokasi kaum muslimin untuk tidak ikut berperang, Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam firman-Nya, wa qalu la tanfiru fil harri. Dan orang-orang munafik itu mengatakan, janganlah kalian berangkat ke medan perang, jangan kalian menuju medan jihad dalam keadaan cuaca panas ini. Qul naru jahannamu asyaddu harra law kanu yafqahun. Maka katakanlah wahai Muhammad, neraka jahanam itu lebih panas andai saja mereka memahaminya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci bahwa panasnya neraka jahanam itu 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia ini. Rasulullah kemudian bersabda, narukum hazih allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kalian yang ada atau yang dinyalakan oleh anak cucu Adam di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan api dunia dalam hadis ini adalah api yang ada di seluruh dunia ini sejak ia diciptakan sampai ia berakhir. Sehingga jika seluruh api yang ada di dunia ini dikumpulkan, ternyata itu baru sepertujuhnya panasnya api neraka yang sesungguhnya. Karena itu jemaah sekalian, dikisahkan bahwa ada salah seorang yang soleh, ya, yang dia saat mandi menuangkan air hangat ke atas kepalanya. Lalu kemudian ternyata air itu masih cukup panas hingga ia kemudian menangis. Bukan karena dia menangis karena panasnya air tersebut, tetapi karena ia tiba-tiba mengingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni neraka. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dituangkan dari atas kepala-kepala mereka, orang-orang yang berdosa itu, cairan yang sangat panas. Maka dengan merenungkan ini jamaah sekalian, hari-hari yang panas ini justru akan menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki dan memperbanyak amal soleh kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hikmah yang kedua disebutkan adalah bahwa cuaca panas ini seharusnya mengingatkan kita panasnya kondisi saat kita semua nanti berdiri atau berada di padang mahsyar. Hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan posisi matahari di atas kepala kita semua hingga dapat mendidihkan isi kepala kita, hingga membuat manusia terendam dengan keringatnya sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa matahari akan didekatkan di atas kepala umat manusia pada hari kiamat nanti hingga jaraknya dengan mereka sekitar 1 mil. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan, maka dalam hal keringat itu manusia sesuai dengan kadar amal mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua pundaknya. Dan di antara mereka
bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah mulutnya. Dengan merenungkan hal ini jemaah sekalian, maka setidaknya kondisi panasnya cuaca yang melanda hari-hari kita akhir-akhir ini setidaknya dapat terasa lebih ringan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dengan merenungkan hikmah ini, kita lebih terdorong untuk menyiapkan diri kita menghadapi dahsyatnya peristiwa padang mahsyar dengan berusaha menjadi salah seorang hamba yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kabarkan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, pada saat matahari akan didekatkan di kepala kita, di dalam naungannya yang pada hari itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa mereka yang akan mendapatkan naungan tersebut jemaah sekalian? Yang pertama, al-imamu adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang mengisi masa mudanya untuk beribadah, untuk belajar ilmu, untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk berkumpul dengan bersama orang-orang yang soleh. Lalu yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung di masjid, mendengarkan azan dia langsung ke masjid. Yang keempat, seorang hamba yang mereka saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah. Yang kelima, pria atau seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, tapi kemudian ia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah, lalu kemudian dia menyembunyikan sedekahnya tersebut, bahkan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh jemaah sekalian, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dalam kesendiriannya sampai-sampai kedua matanya menangis. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Semoga dalam sisa kehidupan kita di dunia ini setiap kita dapat mewujudkan, mendapatkan atau menjadi orang-orang, salah satu daripada orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam cuaca yang panas seperti kita telah sebutkan tadi ya, ada beberapa amal soleh yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperbaiki ibadah-ibadah wajib kita, karena itulah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak doa agar kita dijauhkan dari panas yang jauh lebih mengerikan daripada panasnya di dunia ini, yaitu panasnya neraka jahanam. Ketiga, memperbanyak sedekah ya, khususnya sedekah air, terutama bagi yang membutuhkannya ya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu yang ketika bertanya kepada Rasulullah,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apakah aku boleh bersedekah atas namanya?" Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Iya, boleh." Maka saat bertanya, "Sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah kemudian menjawab, "Memberi minum." Hadis riwayat Ahmad. Karena itu seorang ulama bernama Ibnu Battal kemudian menjelaskan bahwa memberi minum adalah salah satu ibadah yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang tabi'in mengatakan, siapa yang banyak dosa, hendaknya ia memberi sedekah minum air. Karena jika dosa wanita, seorang wanita pelacur saja diampuni lantaran memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang haus, lalu bagaimana pula dengan orang yang memberi minum hamba yang beriman dan bertauhid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.